Ya, kita Bapak Ibu, saya kasih tahu kita mulai sesi kedua. Kita akan bahas tentang tadi kapan, sekarang, caranya gimana. Nah, seringkali ini menjadi masalah. Seringkali ini jadi masalah karena apa? Karena seringkali dihubungkan dengan ada berita di sana datang, ada berita di sana, ada berita di sana. Nah, coba kita lihat apakah cara kedatangan Tuhan Yesus itu bisa dilihat atau tidak, begitu loh. Nah, kita akan coba lihat nanti di dalam sesi kedua ini. Sebenarnya banyak bahan ya. Kalau saya lihat jam nanti, kita sepakati sampai jam berapa kita sepakat aja. Kalau memang hari ini nggak selesai, kita bikin lagi waktu selanjutnya nanti minggu depan kita bikin lagi. Jadi karena besok kan kita masih ada ibadah ya. Mau sepakati jam 8:30, jam 9, jam berapa? 12. Kalau saya pengajar saya rindu sekali tapi ini kan sinar di sini. Ya, enak yang jauh. Yang enak. Ibu-ibu ini. Saya Opa itu pandangannya Opa. Yang ibu dulu. Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 9. Ya. Jam 9 siapa? Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, nanti pemberitahuan nanti akan diberitahu lagi. Jadi sampai bagian mana nanti ya? Oke, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kedatangan Kristus yang kedua itu adalah tentang bagaimana cara kedatangannya. Ada banyak pandangan juga tentang ini. Tapi pada satu saja yang saya ambil, dispensasi pretribulasi. Jadi saya ambil dari pandangan ini saja nanti untuk melihat, karena ada yang post, ada yang pasca lagi. Jadi ini ada pre sebelum, ada yang sesudah, ada yang pas. Jadi saya ambil satu pandangan aja supaya kita jangan terlalu bingung nanti pandangan-pandangan yang ada. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa Yesus datang di awan-awan. Ya, Yesus datang di awan-awan. Seperti apa di awan-awannya? Coba kita, paling tidak gambarannya seperti ini katanya. Yesus datang di awan-awan. Lalu coba kita lihat 1 Tesalonika 4. Nah, 1 Tesalonika 4 ini jangan pindah-pindah, karena kita akan banyak berbicara dari 1 Tesalonika 4 ini. Satu Tesalonika 4 ayat 16. Ya, coba sama-sama kita baca ya. Paling tidak kita baca kita sebagian dari pikiran kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 3, 2, 1. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi Tuhan sendiri akan turun dari surga. Lalu nanti kalau dibaca dari ayat 17-nya, ya. Nah, ini coba kita nanti ada, coba kita lanjut dari ayat 17-nya dulu ya. Ayat 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau dilihat dari dua ayat ini, memang kelihatan sekali bahwa nanti akan dikatakan di ayat 17 akan ada pengangkatan, begitu ya. Coba ada banyak ya. Ayat tadi kita sudah baca 17-nya. Ini. Jadi ada tadi pengangkatan yang pertama dikatakan adalah pengangkatan di ayat 16. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang tadi itu yang ini. Jadi katanya yang mati ini akan
masih hidup. Nah, ada banyak versi ini, ya, ada banyak versi. Jadi karena dilarang pornografi, jadi gambarnya begini, begitu ya, berpakaian gitu. Karena katanya itu bajunya nanti akan ada gambar yang masalah. Nah, terus ada yang begini nih. Jadi ada yang tiba-tiba tinggal bajunya, duduk tadi situ tiba-tiba tinggal bajunya begitu. Ya, diangkat langsung begitu. Ya, jadi dan kalau kita melihat ini secara hurufiah begitu, maka akan terjadi begini kekacauan. Kenapa kekacauan? Karena tiba-tiba ada yang lagi nyetir, tiba-tiba hilang. Mobilnya jalan sendiri, kacauan. Bawa pesawat, tiba-tiba pilotnya hilang. Ya, akhirnya semua nyawa dari penumpang hilang, gitu ya. Kalau kita lihat ini secara hurufiah begitu. Jadi kita akan melihat itu dari sisi-sisi lain, ya, jangan ininya. Terus, nah, lalu yang kedua dikatakan tadi Yesus turun ke bumi untuk perang Harmagedon. Nah, itu diambil dari 1 Tesalonika 3. Nah, ini pandangan ini menyatakan begitu. Pertama, Yesus turun di awan-awan, lalu turun kemudian ke bumi untuk perang Harmagedon. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan di sana, ya. Ya, coba kita sama-sama baca lagi, ya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak tercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, anehnya 1 Tesalonika 3:13 ini dihubungkan nanti dengan perang Harmagedon. Oleh karena itu, nas ini selalu dihubungkan dengan nas selanjutnya, yaitu di Wahyu 16 ayat 16. Wahyu 16 ayat 16. Jadi 1 Tesalonika 3 ayat 13 itu beberapa orang tertentu menghubungkannya dengan Wahyu 16 ayat 16. Ya, Wahyu 16 ayat 16. Oke, saya minta kita sama-sama baca lagi, ya. 3, 2, 1. Lalu Ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, kalau tidak, tadi kita pertama lihat tadi bahwa dikatakan turun di awan-awan, jadi belum sampai ke bumi nih. Belum sampai ke bumi, masih di awan-awan. Sewaktu di awan-awan, Dia mengangkat orang-orang yang sudah mati dan orang yang sudah percaya. Kemudian Dia turun ke bumi bersama-sama dengan orang-orang yang tadi sudah diangkat itu untuk apa? Perang Harmagedon. Nah, ini pada ini. Ya. Wahyu 16 ayat 16. Tapi coba kita lihat. Di dalam perang Harmagedon itu, Yesus Kristus adalah sebagai pemimpin. Malaikat-malaikat dan orang-orang kudus yang tadinya diangkat di awan-awan itu menjadi pemimpin di dalam gambaran itu. Kemudian bangsa kafir. Nah, bangsa kafir ini banyak sekali itunya, tafsir-tafsirannya. Ada yang mengatakan bangsa kafir itu adalah Rusia. Tapi kita tahu sekarang Rusia kan sudah hancur. Orang yang berpandangan Rusia itu adalah pada masa Rusia masih begitu kuat. Ya. Kalau karena Rusia sudah hancur, tak tahu lagi, berubah lagi. Ada yang mengatakan RRC, Cina, itu nanti akan bangkit sebagai pemimpin dunia ini.